Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan bersama-sama membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan Almanak Nas GKE 1 Raja-Raja pasal 18 ayat yang pertama sampai 15. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kami mengucapkan puji dan syukur kepadamu. Karena kasih karunia-Mu lah kami boleh ada sampai saat ini. Terima kasih atas kesempatan yang terus Tuhan berikan kepada kami, sehingga dengan demikian kami pada saat ini akan belajar bersama kebenaran firman-Mu. Kami mohon bimbingan tuturan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya dengan demikian kami bisa mengerti, memahami, bahkan melakukan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih ya Tuhan, ini kami semua, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. 1 Raja-Raja pasal 18 ayat yang pertama sampai 15 di bawah judul perikop Obadja pegawai Ahab bertemu dengan Elia. Demikian firman Tuhan. Dan sesudah beberapa lama datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada Ahab. Adapun kelaparan itu berat di Samaria. Sebab itu Ahab telah memanggil Obadja yang menjadi kepala istana. Obadja itu seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Karena pada waktu Isabel melenyapkan nabi-nabi Tuhan, Obadja mengambil 100 orang nabi, lalu menyembunyikan mereka 50-50 sekelompok dalam gua dan mengurus makanan dan minuman mereka. Ahab berkata kepada Obadja, "Jelajahilah negeri ini dan pergi ke segala mata air dan ke semua sungai. Barangkali kita menemukan rumput, sehingga kita dapat menyelamatkan kuda dan bagal, dan tidak usah kita memotong seekor pun dari hewan itu." Lalu mereka membagi-bagi tanah itu untuk menjelajahinya. Ahab pergi seorang diri ke arah yang satu, dan Obadja pergi ke arah yang lain. Sedang Obadja di tengah jalan, ia bertemu dengan Elia. Setelah mengenali dia, ia sujud serta bertanya, "Engkaukah ini, hai tuanku Elia?" Jawab Elia kepadanya, "Benar. Pergilah, katakan kepada tuanmu, Elia ada." Tetapi jawab Obadja, "Apakah dosa yang telah kuperbuat? Maka engkau hendak menyerahkan hambamu ini kepada Ahab, supaya aku dibunuhnya. Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada bangsa atau kerajaan yang tidak didatangi seruhan tuanku Ahab untuk mencari engkau. Dan apabila aku berkata, ia tidak ada, maka ia menyuruh kerajaan atau bangsa itu bersumpah bahwa engkau tidak ditemukan di sana. Dan sekarang engkau berkata, pergilah, katakan kepada tuanmu Elia ada. Mungkin terjadi apabila aku sudah pergi daripadamu, Roh Tuhan mengangkat engkau ke tempat yang tidak kuketahui. Kalau aku sampai kepada Ahab untuk memberitahukannya dan engkau tidak didapatinya, tentulah ia akan membunuh aku. Padahal hambamu ini dari sejak kecil takut akan Tuhan. Tidakkah diberitahukan kepada tuanku apa yang telah kulakukan pada waktu Isabel membunuh nabi-nabi Tuhan? Bagaimana aku menyembunyikan 100 orang nabi-nabi Tuhan dalam gua, 50-50 sekelompok, dan mengurus makanan dan minuman mereka. Dan sekarang mengapa engkau ini berkata, pergilah, katakan kepada tuanmu Elia ada, ia pasti akan membunuh aku." Jawab Elia, "Demi Tuhan semesta alam yang hidup, yang kulayani, sesungguhnya hari ini juga aku akan memperlihatkan diri kepadanya." Semakin jauh pembacaan firman Tuhan, yang berbahagia ialah mereka yang boleh mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Shalom, Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini kita belajar daripada tokoh Alkitab yang ada di dalam nas bacaan kita, Nabi Elia dan Obadja. Mereka adalah dua orang yang takut akan Tuhan. Dikatakan dalam nas firman Tuhan ini bahwa
Nabi Elia maupun Obaja adalah dua orang yang takut akan Tuhan, meskipun mereka pada saat itu hidup di bawah pemerintahan seorang raja, yaitu Ahab, yang hidupnya jauh daripada Tuhan. Tetapi mereka menjadi orang yang berbeda. Selain mereka hidup takut akan Tuhan, mereka juga menjadi pribadi yang sangat setia kepada Tuhan. Meskipun nyawa yang menjadi taruhan, tetapi mereka tetap setia, mereka tetap takut akan Tuhan. Nah, melalui dua tokoh Alkitab ini kita dapat belajar yang pertama, untuk menjadi pribadi yang mempunyai pendirian yang kuat, menjadi pribadi yang setia, menjadi pribadi yang tidak mudah goyah, untuk tetap hidup takut akan Tuhan. Meskipun ada begitu banyak tantangan, meskipun ada begitu banyak cobaan, meskipun ada begitu banyak rintangan yang dihadapi, tetapi mari belajar untuk terus takut akan Tuhan. Mari belajar terus taat dan setia kepadanya. Karena ketika kita menjadi pribadi yang berpendirian kuat, yang setia, yang tidak mudah goyah, yang takut akan Tuhan, maka kita akan mendapatkan kesukacitaan di dalam hidup kita. Tidak hanya sekedar kesukacitaan, kita pun merasakan kedamaian ketika kita hidup takut akan Tuhan. Oleh sebab itu, dalam nas firman Tuhan ini hal yang pertama mengajarkan kita bagaimana menjadi pribadi yang setia, yang takut akan Tuhan meskipun begitu banyak tantangan dan rintangannya. Dan hal yang kedua, kita belajar daripada sosok seorang Obaja. Ia meskipun adalah seorang kepala istana di pemerintahan Raja Ahab, tetapi ia bekerja dengan ketulusan, bekerja dengan takut akan Tuhan. Oleh sebab itu, hal yang kedua mengajarkan kita, setiap kita yang bekerja di instansi manapun, dimanapun kita boleh melayani, mari kita jalankan tugas tanggung jawab kita sebaik mungkin. Kita bekerja seperti kita melayani Tuhan. Apabila ada tugas yang bertentangan dengan apa yang Tuhan inginkan, mari kita lawan. Dengan artian lain, mari kita menjadi pribadi yang berbeda daripada dunia ini. Ketika dunia meminta kita untuk melakukan hal yang tidak berkenan, mari kita belajar untuk tidak melakukan. Melainkan, mari kita menjalankan apa yang Tuhan inginkan. Jadi dimanapun kita boleh bekerja, dimanapun kita boleh melayani, mari kita bekerja, mari kita melayani dengan kesungguhan, dengan kesetiaan, dan dengan ketaatan, meskipun nyawa yang menjadi taruhannya. Belajar daripada Obaja, ia meskipun di bawah pemerintahan Raja Ahab yang bertentangan dengan Tuhan, tetapi ia menjadi pribadi yang takut akan Tuhan, meskipun ada tantangan, meskipun ada rintangannya. Kemudian hal yang ketiga mengajarkan kita. Di sini dikatakan bahwa Raja Ahab membawa Obaja untuk mencari sungai-sungai. Ia mencari solusinya seorang diri. Ia mencari solusi berdasarkan instingnya sebagai seorang manusia. Ia tidak memohon pengampunan daripada Tuhan. Oleh sebab itu, kita mengoreksi pribadi diri kita masing-masing. Akankah kita tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki? Oleh sebab itu, hal yang ketiga mengajarkan kita bagaimana hidup yang mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan kekuatan diri sendiri, tidak mengandalkan kekuatan kita sebagai seorang manusia. Sekali lagi, saya katakan hal yang ketiga mengajarkan kita, mari menjadi manusia yang hidup mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan diri sendiri. Amin untuk firman Tuhan. Kita bersama mendukung Jemaat Gloria Sungai Lunuk. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama. Mampukan kami untuk boleh melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Pada saat ini ya Tuhan, kami ingin bersama mendukung Jemaat Gloria Sungai Lunuk. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberkati mereka. Biarlah mereka juga semakin bersinergi, semakin setia, semakin giat di dalam setiap persekutuan. Sehingga nama Tuhan boleh dipuji dan dipermuliakan. Berkati mereka dalam usaha pekerjaan,
tugas tanggung jawab mereka. Berkati anak-anak yang telah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan mereka. Biarlah mereka hidup dalam kesukacitaan, mereka hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Sehingga dengan demikian mereka semakin berserah, mereka semakin mengandalkan Tuhan di dalam keseluruhan hidup mereka. Kami juga berdoa bagi pelayan Tuhan yang boleh melayani di sana, baik itu pendeta, penatua, diakon. Diberkatilah pelayanan yang boleh mereka lakukan. Biarlah apa yang boleh mereka kerjakan dan lakukan, semuanya menyenangkan hati Tuhan, menjadi kepujian kemuliaan akan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, beri kami semua kesehatan dan kekuatan, beri kami roh hikmat kebijaksanaan, sehingga dengan demikian hidup kami semakin lebih baik lagi. Ini permohonan doa kami yang kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.